Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari pembelajaran bahasa Arab, melanjutkan pelajaran atau subtema dari pembelajaran kita, khususnya bahasa Arab untuk kelas 11. Adapun yang kita akan pelajari pada kesempatan ini yaitu tentang kaidah-kaidah, ya, tentang susunan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Adapun kaidah yang kita pelajari pada kesempatan ini yaitu an-na'tu wal man'utu. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti penjelasan dari Bapak. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam memahami pembelajaran bahasa Arab kali ini. Baik, para siswa sekalian, kita akan memahami tentang pengertian daripada an-na'tu wal man'utu. Ya, an-na'tu wal man'utu ini ya berkaitan dengan kata sifat dan yang disifati. Ya, untuk lebih jelasnya, yang pertama ya, at-ta'rifu an-na'tu wal man'ut, pengertian atau pemahaman definisi daripada an-na'tu wal man'utu. Ya, an-na'tu wal man'ut ini lebih sering kita gunakan bahasanya an-na'at. Ya, an-na'tu, an-na'at, kita sering gunakan al-man'utu atau man'ut, ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, pengertian daripada an-na'tu sendiri, ya, an-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu wa yusamma ismul mansub man'utan. Ya, artinya an-na'tu, na'at, ya, adalah lafzun, lafaz, yadullu ala sifatin, yang menunjukkan sifat atau yang menyifati fi ismin qablahu, isim sebelumnya atau kata sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah kata benda sebelumnya. Wa yusamma ismul mansub, dan selanjutnya isim yang disifati, ya, ismun mansub yang disifati itu namanya man'utan atau al-man'ut. Man'ut, jadi ada an-na'tu itu sendiri diartikan kata sifat, dan man'ut ini diartikan yang disifati, ya. Nanti ada contoh tentang man'utnya, ya. Baik, berikutnya an-na'tu yattabi'ul man'utu fi raf'ihi wa nasbihi. Maksudnya an-na'tu ini, an-na'at ini mengikuti, yattabi'u ini mengikuti, man'ut mengikuti man'ut dalam fi raf'ihi, dalam hal tanda bacanya yang rafa'. Raf'ihi artinya yang domah itu. Nah, jadi kata benda itu, kata sifat itu, ya, mengikuti yang disifati dalam hal apa? Dalam hal tanda bacanya. Yang pertama itu raf'ihi, itu yang berbentuk domah, wa nasbihi, dan fathah, tanda bacanya fathah, ya, karena dia ini kata sifat mengikuti kalimat sebelumnya. Wajarlihi, dan tanda baca kasrahnya, ya, kasrahnya, tanda bawah itu disebut jarun atau disebut kasrah itu, ya, berarti tanda baca di bawah di sini. Wa ta'nisihi wa taskirihi, maksudnya dari jenis perempuankah, ya, atau wa taskirihi, atau jenis laki-laki. Jadi maksudnya kalau
kata sifatnya, ya kalau yang disifati man'utnya itu jenisnya dari perempuan, maka kata bendanya juga harus mengikuti dari unsur atau jenis perempuan. Begitu juga dari kalau kata bendanya itu atau yang disifatinya itu adalah dari unsur atau jenis laki-laki, maka dia anaknya itu kata bendanya itu akan mengikuti dari jenis laki-laki juga, tazkirah. Wa ta'rifihi, ini kata bendanya, kata benda yang disifati itu juga akan ikuti dalam hal maknanya. Ta'rifihi ini maksudnya yang kata benda yang menggunakan al, yang sudah punya makna terbaca maknanya, itu diketahui maknanya, ta'rifihi. Dan wa tangkirihi, maksudnya kalimat kata benda yang belum diketahui jelas pengertiannya, maka dia mengikuti juga. Ya, contohnya kalau dia tankirihi ini artinya kata benda yang tidak menggunakan al atau tidak menggunakan al. Ta'rifihi ini yang lebih mudahnya dia menggunakan alif lam, ya. Tankirah ini tidak menggunakan alif lam. Ya, itu pengertian yang kedua. Baik, selanjutnya bagian ketiga, iza kanal jam'u mausufu, artinya jika ada jamak, jamak yang mansuf, isim jamak yang mansuf, wa ghairu akilin, dan tidak berakal, artinya ini kata benda yang bentuknya jamak tapi tidak berakal, artinya bisa benda mati, nama-nama pohon, nama-nama di luar manusia lah yang jelas, ya, tidak punya akal. Ya. Panaktu, maka naktunnya, ya, kata sifatnya ini minal mufrad, dari jenis kata benda tunggal yang unsurnya dari muannas. Nah, ini agak sulit dipahami, tapi kalau melihat contohnya nanti akan lebih mudah. Sekali lagi saya ulangi untuk yang nomor 3 ini, jika iza kanal jam'ul mansub, jika ada isim jamak, ismun jamak yang mansub, wa ghairu akil, dan tak berakal, artinya kata benda mati yang bentuknya jamak, panaktu, maka kata sifatnya dari kata benda yang jumlahnya 1 tapi unsurnya dari perempuan. Jadi jumlahnya 1, kata bendanya yang menunjukkan 1 dari unsur perempuan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contohnya dari 3 maksud, ya, maksud daripada an-na'tu wal man'ut ini. Yang jelas an-na'tu wal man'ut ini berbicara atau membicarakan kaidah-kaidah bahasa Arab tentang kata sifat dan yang disifati. Ya, ini akan kita pelajari sama-sama untuk contoh berikutnya. Baik, ini beberapa contoh dari 3 pengertian tadi. Ada contoh-contohnya. Yang pertama, fil i'rab. Jadi dalam susunan bahasa Arabnya di sini ada dicontohkan jaa ustazun jadidun. Di sini artinya jaa telah datang, ustad guru laki-laki baru, ya, ustad, jadidun ini artinya baru. Jadi telah datang
seorang guru laki-laki yang baru datang, maksudnya gurunya guru baru gitu ya, jadidun. Di sini yang di mana na'tun wa man'utnya? Nah, di sini ustazun ini disebut dengan man'ut ya. Jadidun ini disebut dengan na'tun. Jadi guru ini yang disifati ya, guru ini disifati, kemudian jadidun ini yang baru. Ya, kata sifatnya di sini jadidun. Kenapa kok dia ya, jadi dun ini juga jadi dun ya, karena posisinya adalah dia sebagai fa'il atau pelaku. Nah, di sini yang kita bahas adalah tentang na'tun wa man'utnya. Kemudian berikutnya ini dilihat ra'aitu ustazan jadidan. Nah, ini saya, artinya ra'aitu ini saya telah melihat guru laki-laki baru. Ra'aitu ustazan jadidan, artinya saya telah melihat seorang guru baru, guru laki-laki baru. Jadi dan mengapa kok berubah? Ya, karena di sini posisinya ustazan ini ya na'tun man'ut, dan na'tunnya ini, na'atnya ini posisinya sebagai maf'ulun bih. Nah, di sini ustazan maka tanda bacanya an ya, tanwin an. Jadi ustazan ini disebut sebagai man'ut ya, dari sisi maf'ulun bi atau objeknya. Jadi dan ini artinya na'tunnya, sifatnya. Sama juga yang berikutnya marartu bi ustazin jadidin ya. Marartu ini telah lewat ya, telah lewat depan saya, maksudnya atau bersama saya, bi ustazin jadidin, dengan guru baru ya, atau bersama saya atau berjalan bersama saya seorang guru ya, guru baru, guru laki-laki baru. Kemudian yang keduanya, contohnya di sini fil muzakkar wal muannas, dalam posisi ya, posisi apa itu? Posisi man'ut, na'tun wa man'utnya ini dalam posisi dari unsur laki-laki dan perempuan. Kita contohnya ja'a rajulun solihun ya. Artinya ja'a tadi sudah, telah datang rajulun solihun, seorang laki-laki yang dewasa, rajulun solihun. Rajulun ini laki-laki ya, disebut sebagai mansub ya, man'utun ya, yang disifati, yang sifatnya apa? Solihun, laki-laki itu yang soleh. Nah, ini jadi jenis unsur muzakkar laki-laki. Kemudian berikutnya ja'at imra'atun solihatun. Nah, ini telah datang seorang perempuan ya, yang solehah. Imra'atunnya ini adalah posisinya man'ut yang disifati. Apa yang sifatinya? Yaitu sifatnya solihatun. Nah, solihatun inilah yang dimaksud dengan na'tun ya, na'tun kata sifati seperti itu. Baik, untuk berikutnya nomor 3 ini fil ma'rifah wan nakir, dalam yang sudah jelas diketahui atau ya, maksudnya sudah diketahui dengan jelas, kemudian wan nakira ini yang belum diketahui secara pasti gitu ya. Contohnya fil hadisis sahihi, dalam ya, sebuah hadis yang sahih. Nah, hadis ini disebut sebagai mansuf ya, man'utun maksudnya ya, man'utun. Kemudian as-sahihi ini disebut dengan an-na'tun. Hadis ini artinya ya sebuah hadis perkataan Rasulullah yang sudah diketahui sahih, yang benar kebenarannya ya. Jadi yang kebenarannya ini sahihi ini disebut an-na'tu, kemudian hadisnya ini yang disifati atau man'ut. Jadi di dalam sebuah hadis yang benar, maksudnya seperti itu. Bil hadisil sahihi. Nah, al-ma'rifahnya di mana? Al-ma'rifahnya ini pada posisi alif lam ini, al ini. Jadi al-ma'rifah itu maksudnya adalah yang telah diketahui. Apa
apa yang telah ketahui, yaitu kebenaran, ya, kebenaran as-sahih, kebenaran dari hadisnya, hadis jadi Nabi Muhammad SAW. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang contoh berikutnya ini dari contoh an-nakirah, ya, al-man'ut, dan an-na'tunya ini dari jenis an-nakirah fi hadisin sahihin, maksudnya hadis Nabi, ya, yang benar. Artinya sekilas kita sudah tahu artinya, tetapi makna dibalik dari hadisin sahihin ini artinya hadis tersebut punya kandungan yang perlu diteliti kembali tentang apa kebenarannya. Jadi tentang kebenaran dari apa yang disifati sahihin ini, kebenarannya itu tentang hadis itu. Jadi apakah hadis itu memang betul-betul sahih atau tidak, gitu. Tapi secara makna, ya, hadis ya, perkataan Rasulullah, hadis Nabi yang benar. Ya, masalah di sini bedanya adalah tidak ada al. Kemudian di sini makanya disebut an-nakirah, masih dalam sebuah perkiraan. Masih dalam perkiraan hadis tersebut, kebenaran hadis tersebut. Maka di sini tidak ada dituliskan di sini al, ya, alif dengan alnya ini pembeda daripada an-nakirah. Sama-sama isim, ya, sama isim itu tentang al-ma'rifahnya. Jadi kalau penulisannya di sini, kalau al-man'utnya ini posisinya an-nakirah, tidak ada alif lamnya, maka, ya, an-na'tunya, kata sifatnya ini juga kita tidak menuliskan alif lamnya. Ini pembedanya antara an-nakirah dengan al-ma'rifah. Berikutnya yaitu nomor 4, fil mufradat wal musanna wal jam', dalam bentuk, ya, sendiri atau jumlahnya 1, jumlahnya 2, ya, musanna ini artinya 2, dan jamak artinya jamak ini lebih dari 2. Contohnya jaa rajulun muslimun. Nah, di sini jaa telah datang, rajulun ini tadi sudah disebutkan. Rajulun adalah seorang laki-laki dewasa, ya, muslimun. Laki-laki dewasa yang muslimun artinya orang Islam. Muslim, ya, seorang Islam. Nah, jadi rajulunnya ini man'ut, ya, kata yang disifati, isimnya disifati. Kalau muslimnya ini yang menyifatinya. Sama juga berikutnya jaa rajulani muslimani. Ini jumlahnya ini musanna, ditandai dengan, ya, ditambahnya dengan alif dan nun, menunjukkan 2, rajulani muslimani. Rajulaninya ini adalah 2 orang laki-laki dewasa, muslimani yang sifatnya yaitu 2 orang laki-laki yang muslimani. Di sini rajulani, sekali lagi ini yang man'ut, kemudian na'tun yang sifatnya adalah ini muslimani. Jadi saling mengikuti. Kalau rajulani ini artinya 2, berarti di sini juga tertulis harus 2, ditandai dengan alif dan nun ini. Kemudian yang berikutnya yaitu al-jam'i atau jamak, jaa rijalun muslimuna. Rijalun muslimuna. Nah, di sini jamak, ya, man'utnya ini jamak, ya, muslimuna. Nah, ini juga jamak, artinya mereka, ya, jaa telah datang. Siapa yang datang? Rijalun, ya, para lelaki dewasa yang muslimun. Ya, ini muslimun ini na'tunnya yang menyifati rajul. Ya, apa yang disifatinya? Yaitu dia beragama Islam, yaitu seorang muslim, ya. Muslim, mereka adalah orang muslim. Nah, ini maksudnya. Jadi yang pertama ini rajulun muslimun ini mufradnya, ya, jumlah 1. Kemudian rajulani maksudnya, ya, rajulani ini 2. Rijalun artinya jamaknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ismul jam'i ghairul akal. Maksudnya kata benda jamak tetapi tidak berakal, artinya, ya, benda mati, seperti itu, ya, sesuatu yang tidak berakal. Nah, di sini satu contohnya, contoh al-buyutu. Nah, al-buyut ini jamak daripada
baitun. Ya, baitun itu satu rumah, sebuah rumah. Kemudian al-buyutu ini banyak rumah. Ya, di sini jama, ismun jama nih, al-buyutu, kemudian al-kabirah. Nah, maka maka naktunnya di sini, kata sifatnya ini adalah kata sifatnya dari jenis perempuan tapi mufrad, muannas tapi mufrad, kabiratun ditambah dengan tun. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya nanti dalam penulisannya ditemukan naktunya al-man'utnya ini adalah al-buyu yang jamak tapi jamak, isim jamak, maka naktunnya ya kata sifatnya harus dari unsur itu muannas ya, tapi yang mufrad sendiri ya, seperti itu. Jadi ini bisa dilihat dalam bacaan-bacaan berikutnya nanti, dalam pembelajaran berikutnya nanti. Jadi kalau ditemukan al-buyutu, contohnya al-buyutul kabiratu, berarti al-buyutunya ini man'ut dari unsur jamak tapi ghairu akal. Kemudian al-kabiratu ini adalah mufrad muannas, yaitu an-naktunnya ya, kata sifat yang menyifati menyifati daripada al-buyut. Di sini diartikan apa ya? Rumah-rumah yang besar. Al-kabiratu artinya besar, ya, besar. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ismul jam'i ghairul akal ini di sini contohnya ini al-buyutu. Buyutu ini adalah rumah-rumah, kan rumah-rumah tidak punya akal. Nah, di sini maka sebagai naktunnya kata sifatnya ini terbuat ya harus berupa isim ya, isim mufrad yang muannas, al-kabiratu, tanda muannasnya di sini tunya ini seperti itu ya. Nah, mungkin ini saja penjelasan tentang secara singkat ini sangat sederhana tentang al-man'utu wan na'tu ini, atau an-na'tu wal man'ut ya, seperti tema yang kita bahas ini pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu saja terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kita semua.